Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati hadir di sini Ketua KPAI, terima kasih Bu, Ibu Hajah Margaret Aliatul Maimunah, SS MSI. Yang saya hormati hadir juga Kabid Balmedfor Puslapor Baris Krim Polri, ada Kombes Pol Ari Kurniawan, dan juga ada PPID Densus 88 anti teror, AKBP Mahendra Eka Wardana, dan juga hadir dari Krimum, Dirseber, dan Satbrimob, Kabid Humas, dan Kabid Dokes jajaran Polda Metro Jaya, dan juga hadir Kapolres Jakarta Utara, serta rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan sore hari ini, langsung saja kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan adanya kasus ledakan di SMA Jakarta Timur, yang mana kita ketahui bersama bahwa pada hari Jumat tanggal 7 November tahun 2025 sekitar pukul 12.00 telah terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta Utara saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Akibat peristiwa tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan, sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui yang bertindak secara mandiri tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Adapun upaya yang dilakukan sejak kejadian tersebut, kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersama Densus 88, Puslapor Polri, dan Kapus Dokes Polri telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi di lapangan. Antara lain, yang pertama, kami melakukan pengamanan dan sterilisasi lokasi kejadian oleh Satbrimob, termasuk penjinakan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik TKP. Yang kedua, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang digunakan bersama Puslapor Polri untuk memastikan jenis dan daya ledaknya. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri, Krimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang gaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 anti telah menganalisis rekaman ponsel serta ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Kemudian dari Bidokes Polda dan Biro SDM Polda Metro Jaya bersama SSD Mabes Polri dan Himpunan Psikologi Indonesia juga telah melaksanakan penanganan medis dan trauma healing bagi siswa, guru, dan keluarga korban dengan pendampingan psikolog yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian
kami juga telah menyediakan posko pelayanan korban pasca ledakan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk memberikan pendampingan dan bantuan bagi korban. Berdasarkan data terakhir yang kami himpun, total korban akibat peristiwa tersebut tercatat dengan rincian 67 orang, 26 luka sedang dan 3 orang luka berat. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah korban ini mengalami sedikit penambahan dari data awal karena beberapa siswa yang baru, ada beberapa yang melaporkan luka dan gangguan pendengaran beberapa hari kejadian. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis di sejumlah Rumah Sakit IRC, Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, Puskes Kelapa Gading, dan Rumah Sakit Polri. Dari total 96 korban per tanggal 11 November tahun 2025, orang diantaranya telah diperbolehkan pulang. 28 orang lainnya masih menjalani perawatan dengan rincian 13 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 1 orang di Rumah Sakit Polri, dan 14 orang di Rumah Sakit IRC. Sedangkan seluruh korban di Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, dan Puskesmas Kelapa Gading sudah diperbolehkan pulang. Rekan-rekan media yang saya hormati, selanjutnya kami akan melakukan pendalaman hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pemeriksaan forensik tambahan terhadap bahan peledak serta analisis digital terhadap perangkat milik pelaku. Untuk saat ini, ya, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti penjelasan selengkapnya akan disampaikan oleh tim yang hadir pada kesempatan. Mungkin Pak Kabid Humas, silakan. Bersama pembukaan dari Bapak Kapolda Metro Jaya secara runtun dan komprehensif, kita akan mendengarkan bersama penjelasan dari Satuan Kerja Kepolisian yang bekerja menangani perkara ledakan di lingkungan SMA 72 Gading. Kami beri waktu kepada pihak Brimob untuk sterilisasi. Bisa menjelaskan? Terima kasih yang terhormat Bapak Kapolda, yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama Polda Metro Jaya, dari Puslapor, Densus, dari KPAI, dan rekan-rekan media semua yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan tentang analisa pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, yang terjadi pada hari Jumat 7 November 2025. Pasca ledakan terjadi, Satuan Brimob Polda Metro Jaya kami bersama tim Jibom dari Detasemen Gegana langsung menuju ke TKP. Kemudian ada beberapa langkah yang kami lakukan di sana, yaitu membuat perimeter. Untuk zona merah itu di titik ledakan, zona kuning itu untuk rekan-rekan dari tim Jibom Gegana bekerja. Kemudian perimeter zona abu-abu itu zona terbatas. Kemudian kita membuat sekolah di luar pagar. Itu kita nyatakan betul-betul aman dan steril. Maaf untuk rekan-rekan media, beberapa waktu yang lalu kami tempatkan di luar pagar itu sesuai dengan SOP demikian. Termasuk masyarakat juga
bisa berada di zona hijau tersebut. TKP kemudian melaksanakan sterilisasi untuk mencari secondary device atau bom yang masih aktif, kemudian kami lakukan penjinakan bom yang masih aktif dan mengamankan bahan peledak di TKP, kemudian melakukan observasi di tempat kejadian ledakan, kemudian melakukan sterilisasi ulang untuk memastikan tidak ada bom yang masih aktif yang terlewat, kemudian menyatakan TKP aman dan menyerahkan berita acara kepada manajer TKP, dalam hal ini adalah Kapolres Jakarta Utara, dan membantu rekan-rekan dari Puslap 4 untuk melakukan identifikasi. Dari langkah mendapatkan ada dua TKP, dua peledakan bom. Yang pertama yaitu di masjid, di dalam masjid di lingkungan SMA Negeri 72 tersebut. Kami menemukan beberapa barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian ada dua kawah ledak yang ada di dalam masjid tersebut. Kemudian kami temukan paku, kemudian pengantas, seterusnya yang berkaitan dengan terduga. Namun yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, di sana ada dua crater, artinya ada dua kawah ledak yang kami temukan di TKP. Berkemungkinan diduga memang ada dua bom yang diledakkan di dalam masjid. Kami juga menemukan electric mesh, di situ berfungsi sebagai inisiator, kemudian ada papan VCB dan switch, ada baterai dengan volt dengan daya 1,5 volt, berarti kalau 4 baterai 6 volt. Kalau receiver itu sudah terbongkar menjadi serpihan, itu dengan daya 6 volt, sama dengan baterai yang digunakan 6 volt. Kemudian untuk bahan peledak atau eksplosif yang kami temukan dengan menggunakan alat rigaku yang kami punya, itu terdeteksi potasium klorat yang digunakan oleh terduga, dan ini mungkin lebih lengkap nanti dari rekan-rekan Puslap 4 untuk bahan kimia lain yang menyertai di bahan utama tersebut. Kemudian ada serpihan plastik, itu kalau kita rekonstruksi itu sama bentuknya dengan jerigen plastik sebesar 1 liter, ya, 1 liter. Kemudian ada shrapnel berupa paku, paku itu ada paku baja dan paku seng yang ada payungnya seperti itu, yang berada berserak di dalam masjid. Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa digunakan oleh terduga itu electric mesh, kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat, switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Nah, namun remote tidak kita temukan di dalam masjid. Kemudian casingnya itu jerigen plastik 1 liter dan kemudian shrapnelnya paku. Dapat disimpulkan untuk di TKP pertama di masjid bahwa berdasarkan material yang ditemukan, rangkaian tersebut adalah rangkaian bom aktif dengan menggunakan remote. Hal tersebut disesuaikan dengan ditemukannya 4 buah baterai transmitter dan bagian receiver yang menggunakan daya 6 volt. Jadi power dengan receiver itu ada kesesuaian, dayanya 6 volt. Kemudian di TKP 1 tadi sudah kami sampaikan ditemukan 2 crater atau 2 kawah ledak. Itu dimungkinkan terdapat 2 bom yang sudah meledak di dalam masjid. Kemudian dampak ledakan berupa overpressure dan shrapnel paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk
para korban yang ada dalam masjid. Itu untuk TKP yang ada 2 bom yang diledakkan di sana. Kemudian posisi itu ada di bank sampah dan di Taman Baca. Untuk di Taman Baca kami mendapatkan barang bukti berupa bom dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola, dilengkapi dengan sumbu bakar, dan di sebelahnya terdapat remote. Temuan tersebut analisa kami bahwa terduga pelaku itu meledakkan posisi bersangkutan tidak di dalam masjid, karena remote kami temukan di Taman Baca. Kondisi masih aktif untuk bom tersebut. Kemudian untuk di bank sampah kami menemukan ada 4 bom, 2 yang sudah diledakkan dan 2 yang masih aktif. Kami lakukan X-ray dan tidak terdapat rangkaian elektronik di dalam bom yang di bank sampah. Bom yang di dalam bank yang terdapat kami temukan di bank sampah tersebut menggunakan casing pipa ukuran 3/4 mm dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm. Itu untuk yang 2 sudah meledak, itu namun tidak sempurna meledaknya, jadi tutup casing yang meledak, namun casing pipanya tetap utuh, dan 2 yang masih aktif sudah kita karena kami tahu tentang cara teman-teman dari Jibom untuk melakukan pembongkaran bom secara manual karena tidak ada rangkaian elektronik, sehingga kami temukan di sana. Untuk powernya adalah sumber api, inisiatornya itu sumbu bakar, firework. Jadi kalau tidak dibakar ya bom itu tidak meledak. Namun yang 2 itu dibakar oleh terduga pelaku. Kemudian eksplosifnya sama, menggunakan potasium klorat. Switchingnya itu inisiasi waktu, jadi tergantung panjang pendeknya sumbu. Kalau sumbunya panjang ya lebih lama waktunya, kalau sumbunya lebih pendek itu lebih cepat. Itu switchingnya. Kemudian casingnya ada 2, kaleng minuman merek Coca-Cola dan pipa logam ukuran 3/4 mm. Dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan material yang ditemukan, aktivasi bom menggunakan sumbu api. Kemudian yang di Taman Baca ditemukan 1 bom bakar dengan casing kaleng minuman bermerek Coca-Cola dengan kondisi masih aktif dan saat ini sudah diamankan oleh Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya untuk barang bukti tersebut. Kemudian di bank sampah itu ditemukan 2 yang sudah meledak dan 2 yang masih aktif. Itu pun yang masih aktif sudah kita amankan di markas Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kami simpulkan bahwa total di TKP kami temukan 7 buah bom dengan rincian sebagai berikut. Di TKP 1 itu 2 bom sudah meledak dengan aktivasi receiver yang dikendalikan dengan remote control, yang remote-nya kami temukan di Taman Baca. Kemudian di TKP kedua ditemukan 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa 3/4 inci, kondisi sudah meledak namun tidak sempurna atau low order sehingga hanya tutupnya saja yang hancur. Nah, ini berkesesuaian juga dengan terduga ada bagian tubuhnya yang luka di sana. Kemudian 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa logam 3/4 inci, kondisi masih aktif. Minuman merek Cola juga kondisi masih aktif. Jadi dari 7, 4 yang meledak, 3 yang masih aktif sudah kita amankan di markas Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dansat Brimob tadi sudah menjelaskan tentang jumlah bom dan kondisi pada saat sterilisasi. Kita selanjutnya mendengarkan bersama-sama bagaimana Puslap 4 Mabes Polri pada saat melaksanakan olah TKP setelah lokasi disterilkan pihak Jibom Satuan Gegana. Silakan Kombes Ari dari Puslap 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, rekan-rekan pejabat utama yang saya hormati Ibu Ketua KPAI, kami dari Pusat Laboratorium Forensik sesuai dengan SOP melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Dalam hal ini adalah kasus peledakan. Ada langkah-langkah yang memang kami lakukan setelah TKP dinyatakan steril oleh Gegana, maka tim kami dari Pusat Laboratorium Forensik akan melakukan olah TKP. Dari olah TKP yang kami laksanakan baik di TKP 1, TKP 2 maupun rumah anak yang berkonflik dengan hukum, didapatkan hasil bahwa di TKP 1 terdapat residu bahan peledak dengan kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian pada TKP 2 maupun bahan yang didapat dari bom yang belum meledak, kita analisa di laboratorium forensik, kita mendapatkan hasil bahan peledak yang memiliki kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Itu hasil yang kami lakukan pemeriksaan sampai saat ini, dan hasil itu akan kami rangkum dan kita simpulkan karena memang hasilnya sudah final dari laboratorium forensik. Untuk selanjutnya nanti akan kita berikan kepada penyidik untuk diproses selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih Pak Kombes Ari dari Puslapfor tadi menjelaskan bagaimana pengolahan barang bukti secara scientific investigation. Kita dengar secara bersama-sama. Saat sekarang kita memberi ruang bagi Direktur Siber tentang pengolahan CCTV untuk kita bisa sama-sama mengetahui sehingga tidak ada informasi yang bias. Waktu kami berikan kepada Bapak Dir Siber. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda beserta seluruh rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Kami dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya akan memaparkan mengenai proses digital forensik terhadap temuan kami dari 2 barang bukti DVR yang kami terima dari penyidik, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara. Yang pertama adalah 2 DVR ini adalah DVR yang dipakai atau yang digunakan sebagai media untuk merekam seluruh CCTV yang berada di lokasi SMA 72 Jakarta Utara, di mana tempat terjadinya kejadian pada hari Jumat tanggal 7 November. Yang pertama adalah CCTV dengan merek Hilux, itu berupa 1 buah DVR, dan di dalamnya itu terdapat 1 buah hard disk merek Seagate, kapasitas 2 TB, terdapat 16 channel yang tersimpan di dalam DVR tersebut. Kemudian yang kedua, CCTV dengan merek Hikvision, ini terdapat 1 buah hard disk merek Seagate kapasitas 4 TB, dan di dalamnya terdapat 32 channel kamera yang ada. Kemudian lanjut bahwa di dalam proses ini kami juga mengadakan proses yang dinamakan kalibrasi waktu atau penyesuaian waktu, di mana untuk DVR dengan merek Hilux itu menggunakan sistem waktu atau time system UTC ya. Jadi UTC itu Time Coordinated Universal plus 08 yang tersimpan secara sistemnya. Tetapi secara real time device tersebut
sebenarnya adalah mengikuti UTC plus 07. Dalam hal ini lebih daripada 1 jam real time-nya. Kemudian yang kedua, DVR High Vision, itu kami melakukan kalibrasi waktu. Sistem yang terdaftar atau yang tercatat di dalam DVR tersebut adalah UTC 07, sementara real time-nya adalah kurang daripada 5 menit. Jadi nanti kami akan jelaskan di dalam perkembangannya. Jadi yang pertama, mungkin bisa dilihat tampilan gambar di depan di layar. Ini dimulai ketika anak yang berkonflik dengan hukum, ini mohon maaf tidak untuk disalahgunakan secara gambar, tetapi supaya rekan-rekan media paham dan mengerti apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Pada waktu CCTV menunjukkan pukul 7.28, sebenarnya waktu aktual atau real time-nya adalah 06.28/4. Itu anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan anak memasuki gerbang sekolah SMA 72 Jakarta menggunakan seragam sekolah dengan menggendong tas punggung warna merah, menenteng tas warna biru pada tangan kirinya, serta memakai sepatu hitam dan berjalan ke arah kiri kamera. Yang kemudian yang kedua, terekam dalam channel A02 di ruang seni, itu waktu real time-nya adalah 06.28, itu ABH sendiri menuju koridor ruang kepala sekolah. Lanjut, terekam dengan channel 11 di depan ruang kepala sekolah, ABH ini masih berpapasan dengan seorang wanita. Ini yang kami duga adalah guru dari sekolah tersebut, masih bertegur sapa. Dan selanjutnya adalah ketika melewati lorong lantai 1 timur 2 yang terekam dengan channel 30, anak tersebut melintas mengenakan tas punggung warna merah pada tanpa alas kaki, celana luar. Jadi ini sudah menginjak waktu 11.43 real time-nya, berarti menjelang pelaksanaan kegiatan ibadah pada saat itu. Kemudian di tampak bagian dalam ada celana berwarna hitam yang tersembul atau terlihat dari luar lebih sedikit, dan dia menuju ke arah tempat ibadah masjid. Dan ini juga menjadi titik awal ketika kita masuk di channel 06 di depan masjid. Jadi channel A06 di depan masjid itu hanya ada satu CCTV yang mengcover. Itu anak memasuki masjid menggunakan seragam sekolah dengan membawa tas merah. Jadi membawa tas merah masuk ke dalam. Kemudian masih terlihat juga yang bersangkutan memantau situasi di dalam dan di luar. Jadi saat itu sedang berdiri saja di dekat tiang, masih tercover oleh kamera yang ada. Lanjut, pada waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15, masih di channel 30, itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05, itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, ke arah masjid, dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid, tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12.0058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera, tercover dengan channel 30 lorong lantai 1 timur 2.
Mungkin demikian CCTV hasil analisa digital forensik yang bisa kami sampaikan. Nanti seluruh kesimpulannya akan disampaikan oleh penyidik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirsiber, tadi sudah jelaskan bagaimana pengolahan hasil digital forensik secara gamblang. Kita juga mendengar Bapak Kabid Dokes bagaimana kondisi korban dan para saksi saat ini, termasuk apa saja yang dialami dalam kondisi korban maupun para saksi. Kami beri waktu Pak Kabid Dokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda, Ibu dari KPAI, pejabat utama Polda Metro Jaya, Kombes Ari dari Puslapor. Untuk kejadian tanggal 7 itu ketika kami mendapat informasi, jadi kami membuka posko tadi seperti yang sudah dijelaskan Bapak Kapolda, dan kami segera melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Yarsi dan beberapa klinik yang ada di dekat tempat kejadian. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi pada seseorang misalnya luka bakar, jadi ada hal yang prinsip yang penting kita pegang, ada namanya golden period, jadi periode emas. Bagaimana penanganan pasien-pasien itu secepat mungkin supaya nanti pasien-pasien ini bisa tingkat kesehatannya itu dari yang kejadian dia alami itu bisa maksimal. Nah, jadi ketika itu kami diperintahkan Bapak Kapolda, kami langsung turun ke TKP, mendata semua korban. Yang pertama kami lakukan adalah kami menggolongkan apakah dia ini penyakitnya berat, sedang, dan ringan. Nah, setelah itu kami tahu, baru pasien-pasien ini ditangani dengan secepatnya yang kita sampaikan tadi golden period. Karena ketika misalnya golden periodnya itu tidak tercapai, maka mungkin saja pasien itu nanti bisa ada gejala sisa. Artinya mungkin karena di sini jenisnya banyak, ada yang luka bakar, ada yang gangguan pendengaran, ada yang shock hemoragi, mungkin karena darahnya banyak keluar, ada juga fraktur tulang tengkorak, ada juga gangguan pernapasan, ada juga penyakit mungkin karena paku atau mungkin lain yang ditemukan pada saat kejadian itu. Untuk itu kami paling utama yang kami utamakan adalah kepentingan pasien. Makanya ada juga pasien ini, salah satu anak yang berkonflik dengan hukum ini, kami saat ini rawatkan di Rumah Sakit Sukamto untuk kepentingan. Setelah kami evaluasi dari ini, apa yang harus kami lakukan, itu kami kerjakan dengan semaksimal mungkin. Pasien yang di Rumah Sakit Sukamto, hari ini juga kami lakukan tadi tindakan operasi namanya dekompresi tulang kepala, karena waktu kejadian itu ada dekompresi tulang kepala. Jadi kami melakukan perawatan di sana supaya lebih maksimal. Dan penanganan kami di sana, dokter bedah ahli saraf dan dokter bedah plastik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid Dokes, tadi sudah menjelaskan bagaimana kondisi korban. Saat ini kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Direskrim terkait tentang bagaimana penanganan perkara ini. Silakan kami beri waktu Pak Direskrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya,
mohon izin rekan-rekan, kami akan menyampaikan terkait dengan sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 7 November 2025 kemarin telah terjadi satu peristiwa hukum berupa ledakan di SMA 72 Jakarta Utara. Pasca terjadi ledakan tersebut, selanjutnya kami dari tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah penyelidikan dalam upaya penyidikan terhadap peristiwa hukum tersebut. Beberapa petunjuk, alat bukti, dan keterangan saksi sudah kami kumpulkan. Kemudian terhadap petunjuk dan bukti-bukti yang ditemukan, baik itu di TKP pertama maupun di TKP kedua, selanjutnya kami lakukan uji laboratoris di Laboratorium Kriminal Forensik Polri. Kemudian terhadap saksi-saksi kami juga sudah melakukan pengambilan keterangan, permintaan keterangan terhadap 20 orang saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Sampai dengan saat ini kami terus melakukan upaya pendalaman dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Krim Polda Metro Jaya, sejalan dengan kami selalu mengedepankan juga terhadap pemulihan baik itu pemulihan kesehatan maupun pemulihan kondisi psikologis dari para korban. Untuk menjamin proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan lebih mengedepankan pada hak-hak anak, karena sebagaimana kita ketahui baik itu korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah semuanya berkaitan dengan hak anak-anak. Maka kami juga bersama-sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari KPAI untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum ini benar-benar memperhatikan hak-hak dari anak tersebut. Dari beberapa keterangan saksi yang disampaikan, kemudian alat bukti yang kami peroleh dan hasil dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri, terdapat dugaan ada perbuatan melawan hukum yang patut diduga melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 2 junto 76C Undang-Undang Perlindungan Anak maupun pasal 355 KUHP dan pasal 187 KUHP serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini kami terus melakukan pengembangan terhadap temuan-temuan dalam proses penyidikan tersebut. Lalu kemudian ada hal yang menarik juga di dalam proses penyidikan yang kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI untuk menyikapi hal tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direskrim Tadi kita dengar bersama bagaimana kita juga harus mengedepankan hak-hak anak.
kami juga mengingatkan pada seluruh masyarakat dan rekan-rekan media, ada ruang privasi yang harus kita jaga. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Densus 88 terkait tentang analisa jaringan dan motif. Kami berikan waktu pada rekan-rekan dari Densus. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, perwakilan dari KPAI, kemudian PJU Polda Metro Jaya, dari Puslapor, dan seluruh narasumber yang hadir pada sore hari ini. Terkait dengan insiden yang terjadi pada 7 November 2025, Densus 88 melaksanakan pengecekan TKP bersama dengan penyidik Polda Metro Jaya maupun tim yang sama-sama melakukan TKP di lapangan secara terpadu, kemudian melakukan pemeriksaan dan analisa device yang dimiliki oleh ABH, melaksanakan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, koordinasi antar stakeholder, melakukan pengecekan database dan analisis device, serta melakukan gelar perkara. Terhadap insiden yang terjadi di Seman 72 Jakarta ini menunjukkan bahwa hari ini ada fenomena global yang terjadi di berbagai negara, tidak luput di negara kita. Jadi adanya komunikasi yang transnasional membuat anak-anak muda menjadi mudah juga rentan terpapar berbagai aliran kekerasan yang berkembang di dunia maya. Kemudian terkait dengan analisa, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Dirkrim saksi, alat bukti semua sudah didapat, dan Densus 88 melakukan cek watchlist yang dimiliki oleh Densus 88 terkait dengan jaringan teror, baik itu global, regional maupun domestik, dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Jadi kalau di dalam komunitas kekerasan ini ada istilah memetic violence daring. Nah ini memang kalau rekan-rekan lihat di dalam senjata airsoft gun di permukaannya ditulis berbagai macam nama tokoh maupun ideologi yang berkembang hampir di beberapa benua, yaitu di Eropa maupun di Amerika. Akan tetapi sekali lagi yang bersangkutan hanya melakukan copycat atau peniruan saja, karena itu sebagai inspirasi yang bersangkutan melakukan tindakan. Jadi tidak ada kaitan dengan jaringan apapun, sehingga di dalam analisa Densus 88 kejadian ini belum termasuk tindak pidana terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kemudian perspektif ini juga disimpulkan bersama di dalam gelar perkara ekspos yang dipimpin oleh Bapak Kepala BNPT, juga dihadiri oleh Kejaksaan Agung, Direktorat Krim PMJ, Baris Krim Polri, dan sebagainya. Jadi demikian terkait dengan analisa perkara ini terkait dengan jaringan terorisme atau tidak. Terima kasih. Kami kembalikan pada Bapak Kabid Humas. Terima kasih penjelasan dari AKBP Mahendra dari Densus 88. Kami tekankan kembali bahwa insiden ini ABH tidak ditemukan dan tidak terafiliasi dalam jaringan teror. Saat ini hadir juga dari KPAI, kita akan beri waktu kepada Ibu Haja Margaret untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Bapak Kapolda beserta seluruh narasumber dan juga rekan-rekan media. Pertama-tama tentu mohon izin saya memberikan apresiasi terlebih dahulu. Yang pertama kepada seluruh layanan kesehatan, ada di sekitar 5 atau 6 ya, yang sudah membantu upaya penanganan medis kepada anak-anak korban sekitar 96 anak. Kemudian juga apresiasi yang mendalam juga untuk para pihak yang sudah membantu pendampingan psikologis yang sudah diberikan kemarin pada hari Senin kepada seluruh siswa, termasuk siswa yang sedang rawat inap, baik yang dilakukan oleh HIMSI, psikolog dari Polri maupun unit PPA. Kemudian juga apresiasi kepada seluruh pihak yang hari ini sudah menyampaikan dari hasil penyidikan. Saya kira ini luar biasa ya, dalam waktu tidak sampai seminggu kita sudah mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi motivasi dan kondisi dan lain sebagainya. Berikutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan KPAI terkait dengan kejadian ini. Alhamdulillah dari sejak hari Jumat sampai hari ini kita masih melakukan pemantauan. Hari Jumat kita langsung datang ke rumah sakit, hari Sabtu masih ke rumah sakit, hari Minggu kita mengikuti rakor dengan beberapa pihak untuk membincang terkait dengan bagaimana implementasi pendampingan psikologis, siapa saja pihak-pihak yang terkait, dan kemudian bagaimana keberlanjutan proses belajar di SMA N72. Kemudian hari Senin kita melakukan kunjungan pengawasan ke sekolah, kemudian juga masih di beberapa rumah sakit yang terdapat anak-anak rawat inap di sana. Dari hasil pengawasan dan juga koordinasi dari beberapa pihak, termasuk juga mendengarkan yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh narasumber ini. Kalau dari KPAI tentu kami fokus terkait dengan bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang menjadi korban dari kasus ini. Yang utama tentu adalah penanganan medis yang sudah dilakukan kepada yang menjadi korban mengalami luka fisik. Yang kedua, penanganan psikologis yang juga sudah dilakukan dan sudah dipastikan itu sudah berjalan dan dilakukan kepada seluruh anak-anak yang menjadi korban, tidak terbatas pada anak korban yang mengalami luka, tapi kepada semua anak korban yang ada atau yang mendapatkan trauma atau masalah psikologis yang ada di SMA N72, dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, berikutnya tentu berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau kemarin mungkin kita semua baru dugaan, tapi hari ini dari semua narasumber sudah menyampaikan terkait dengan pelaku di mana masuk kategori usia anak karena belum 18 tahun. Maka tentu ini masuk dalam kelompok anak berhadapan dengan hukum. Karena masih kategori usia, tentu kemudian kami mengharap bahwa dalam proses selanjutnya terkait dengan anak berhadapan dengan hukum ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana lebih mengutamakan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Ini saya kira sudah banyak sekali dan beberapa kali kita sudah menyampaikan, karena alhamdulillah KPAI dengan pihak kepolisian ini punya kolaborasi yang cukup bagus dalam penanganan terkait dengan anak berhadapan dengan hukum. Yang kemudian juga harus dipastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dan juga apa yang dilakukan tentu berperspektif pada anak untuk kepentingan terbaik anak, tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana hukum. Kemudian juga tentu yang tidak boleh ditinggalkan adalah adanya pendampingan hukum
dalam seluruh tahap atau proses pemeriksaan atau persidangan nanti. Dan saya kira nanti tentu KPAI akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan kepolisian terkait dengan upaya penanganan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian saya kira perlu juga KPAI menyampaikan beberapa note nih, catatan terkait dengan situasi atau kejadian ini. Saya kira pertama tentu yang harus menjadi highlight adalah bagaimana upaya peningkatan perlindungan dan keamanan anak di lingkungan satuan pendidikan. Di satuan pendidikan mesti memastikan bahwa anak-anak di sana itu bisa belajar, bisa berinteraksi, tidak mendapatkan kekerasan gitu ya, harus mampu dipastikan seperti itu. Dan tentu belajar dari kasus ini, kita akan kembali melakukan upaya-upaya penguatan terkait dengan implementasi sekolah ramah anak dan juga implementasi secara optimal dan maksimal terkait dengan keberadaan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Yang jelas hari ini yang berada di lingkungan satuan pendidikan tidak boleh abai terkait dengan kesehatan mental anak-anak dan tidak boleh hanya fokus pada bagaimana kegiatan belajar berlangsung, tetapi juga perlu melakukan perhatian atau pengawasan terkait dengan aktivitas anak ketika di luar jam belajar. Yang kedua, anak-anak tentu membutuhkan adanya support yang kuat dari semua yang berada di lingkungan terdekatnya, terutama tentu keluarga, orang tua, dan juga termasuk lingkungan terdekat di satuan pendidikan. Maka kita selalu menyampaikan, mari kita melakukan upaya penguatan, pengawasan kepada aktivitas anak-anak kita, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga termasuk di dunia cyber atau anak-anak ini. Dan kemudian juga tadi karena disampaikan oleh pihak cyber bahwa ada konten-konten yang juga bermuatan negatif karena mengandung karena terkait dengan kasus ini adalah bermuatan kekerasan, ini tentu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif, yaitu salah satunya adalah kekerasan dan tentu muatan negatif lainnya, misalnya pornografi, misalnya judi online, dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu KPAI. Kita break sebentar. Kita mendengar sama-sama kumandang azan maghrib. Bisa. Mario dan itu dikasih siapa tidak? Si Aginya pacarnya. Pacarnya kan sudah sih.
Terima kasih rekan-rekan. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ketua KPAI. Ini juga menggugah kita semua mengingatkan kembali bagaimana kepedulian lingkungan formal maupun non formal, baik itu di lingkup sekolahan, di keluarga dan orang-orang terdekat. Tadi sudah dijelaskan dari Bapak Kapolda dan Satuan Kerja Kepolisian dan KPAI. Kami memberi ruang kepada rekan-rekan untuk bisa bertanya. Kami mulai dari yang di depan. Silakan Mbak, baju merah. Halo Pak, Virgi dari TV One. Pak mau bertanya, tadi kan di CCTV itu pada saat ledakan di dalam masjid yang ada cahaya warna merah, itu anak yang berhubungan dengan konflik atau berhadapan dengan konflik itu masih mengelilingi area sekolah. Nah, beliau itu terkena luka, jelasnya di TKP mana dan apakah kondisinya sekarang itu luka berat, luka ringan, dan maksudnya gimana kondisi yang bersangkutan. Dan yang kedua, apakah motif dari anak yang berkonflik dengan hukum ini memang juga ikut meledakkan dirinya bersamaan atau memang ledakan tersebut tidak sengaja mengenai dirinya? Sejauh ini itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk peristiwanya atau kejadiannya, yang bersangkutan pada saat terjadi ledakan pertama di masjid, itu yang bersangkutan masih ada di lokasi. Selanjutnya terjadi ledakan kedua, yang bersangkutan ini di lokasi kedua di mana yang bersangkutan ditemukan dalam kondisi sudah mengalami luka di bagian kepalanya. Jadi untuk yang ledakan di masjid itu dilakukan dengan menggunakan remote, ya, dengan menggunakan remote. Nah, untuk ledakan yang kedua, di mana ditemukan yang bersangkutan di lokasi pada saat yang bersangkutan ditemukan luka, ini menggunakan sumbu. Menggunakan sumbu sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala yang bersangkutan. Itu sengaja diledakkan memang bersamaan atau tidak sengaja ya Pak? Tidak sengaja? Enggak, Tidak sengaja. Memang mau meledak untuk kena dirinya? Iya, ada maksud. Ada maksud, masih motif maksudnya yang bersangkutan meledakkan itu di bagian kepalanya, kami masih melakukan pendalaman. Karena kami saat ini sedang mengedepankan pemulihan baik itu kesehatan maupun psikologis yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan luka berat ya Pak? Sudah dilakukan operasi upaya pemulihan ya, yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh dokter dari Pusdokes Polri. Oke. Bak sampah. Ya. Oke, silakan kanan. Mas yang kacamata. Cek. Ya, selamat sore Pak Kapolda dan Pak Kabid, izin. Saya Irfan dari IDN. Ini terdapat dua pertanyaan ya Pak. Yang pertama, kan ini ada 7 bom ya Pak yang dibawa ABH ini. Kemudian 3 gagal meledak. Nah ini kan artinya terdapat tingkat keberhasilan 50% lebih begitu Pak. Ini apakah memang ABH ini sebelumnya sudah banyak merakit bom, kemudian akhirnya memutuskan membawa yang 7 ini? Apakah demikian? Apakah demikian? Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan ABH untuk merakit 1 bom ini Pak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ABH ini kan merakit sendiri bermodal tutorial di internet begitu ya Pak. Nah, apakah polisi telah mendapatkan situs yang dimaksud? Dan bagaimana koordinasi Polda Metro dengan misalnya Komdigi untuk memblokir situs tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk yang di TKP
kedua yang di Taman Baca dan yang di Bank Sampah yang kita temukan masih aktif itu 3 bom. Jadi bukan bom gagal ledak, tapi memang bom tersebut belum diledakkan. Jadi masih kondisi masih aktif dengan sumbu bakar yang ada di bom tersebut. Demikian, terima kasih. Untuk situs biar dijelaskan pertanyaan kedua ya tadi. Baik. Mas Irfan. Terima kasih sebelumnya untuk seluruh media online, termasuk juga dalam hal ini adalah situs yang diakses atau diikuti oleh anak yang berkonflik dengan hukum atau anak. Ya. Ini saat ini masih dalam proses pendalaman melalui proses digital forensik di laboratorium karena satu buah laptop yang sempat tidak berada di tangan anak tersebut itu baru ditemukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dan sudah diserahkan pada hari Minggu kemarin kepada kami penyidik di Direktorat Cyber. Jadi kami nanti selanjutnya akan memaparkan mengenai apa-apa saja yang sudah pernah dipelajari, dikunjungi ataupun dilakukan distribusi oleh yang bersangkutan di dalam digital device yang ada. Tetapi untuk semua terkait mengenai website yang sudah termonitor juga ada dari rekan Densus yang sudah memberitahukan kepada kami. Saat ini kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Komdigi, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital itu untuk melakukan pembatasan atau pemblokiran terhadap website-website tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, silakan Mas yang baju batik. Selamat malam Pak Akbar dari Surat Kabar Jepang Asahi Shimbun. Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi soal bom. Ini bahan-bahannya bagaimana ABH mendapatkannya dan berapa lama proses belajarnya. Kemudian soal senjata mainannya Pak, bagaimana senjata mainannya itu didapatkan oleh ABH, bagaimana caranya? Dan apa pesan yang ingin disampaikan oleh ABH melalui enkripsi yang ada di tulisan. Ketiga Pak, maaf, soal ideologi ini seberapa intens keterpaparan ABH dengan ideologi kekerasan ini dan korelasinya dengan penjelasan terkait dorongan bahwa ABH merasa sendiri. Bagaimana ini saling terkait dengan konstruksi kasus Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akbar. Mungkin dari teman Densus bisa menjelaskan tentang tadi ideologi. Baik, kalau untuk senjata mainan nanti mungkin Pak Dirkrim atau Pak Dir Cyber terkait dengan ideologi yang tercantum di dalam senjata mainan tersebut. Di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di capture oleh ABH dari berbagai negara ya. Jadi ada yang negara dengan konstitusinya menyebut itu terorisme, ada yang menganggap itu ekstremisme dan sebagainya. Akan tetapi simbol-simbol tersebut sekali lagi bukan merupakan relasi komunitas atau relasi entitas, atau kita sebut juga bahwa ABH tidak berafiliasi dengan paham-paham atau tokoh-tokoh yang dicantumkan, karena itu sekedar menginspirasi. Dari awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu, dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau
mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Nah, di situ yang menginspirasi yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga mengikuti sebuah komunitas media sosial yang bisa dikatakan di situ juga mereka sangat mengagumi kekerasan gitu. Nah, motivasi yang lain ketika beberapa pelaku itu melakukan tindakan kekerasan lalu mengupload ke media tersebut, ya, maka komunitas tersebut mengapresiasi sebagai sesuatu yang heroik gitu ya. Nah, di sini ada suatu hal yang memprihatinkan. Ada beberapa yang menjadi inspirasi terkait figur. Kita sebutkan ada kurang lebih 6 yang tercatat, yaitu Eric Harris dan Dylan Klebold. Ini terkait dengan kasus Columbine High School shooting 1999 di Colorado, USA, dan yang bersangkutan beraliran neo-Nazi. Kemudian ada Dylan Roof, Charleston Church shooting 2015 di South Carolina, USA. Ini alirannya white supremacy. Kemudian tercantum juga di situ Alexandre Bissonnette terkait dengan kasus Quebec Church Attack 2017 di Kanada. Ini beraliran white supremacy. Kemudian di Rusia ada Vladislav Roslyakov, ya, Politeknik Kerch kasusnya tahun 2018. Ini juga neo-Nazi. Kemudian ada juga yang beraliran etnonasionalis, yaitu Brenton Tarrant, kasus Christchurch Mass Attack tahun 2019. Nah, ini yang paling jelas tulisannya di situ. Kemudian juga neo-Nazi Natalie Lynn Rupnoff, itu di USA juga tahun 2024. Ini yang terbaru. Yang bersangkutan hanya mempelajari, kemudian mengikuti beberapa tindakan ekstremisme yang dilakukan, bahkan posenya, kemudian beberapa simbol-simbol yang ditemukan itu sekedar menginspirasi. Artinya kenapa mix banyak sekali ideologi di sini, akan tetapi tidak ada satu ideologi yang konsisten yang dia ikuti. Di sini menunjukkan bahwa ini hanya sekedar inspirasi gitu. Dan ada pola yang berurutan yang mereka posting di komunitas media sosialnya, dan ini juga menjadi awareness ke depan bagi kita semua terkait adanya violence atau kekerasan di dunia maya, ya, terutama bagi para pengguna media sosial, orang tua dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Pak, satu pertanyaan. Oke, soal terima kasih. Mungkin dari Dansat Kami tambahkan yang tadi izin. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, yang pertama berkaitan dengan yang bersangkutan mengalami atau merasa kesendirian. Kemudian selanjutnya yang bersangkutan mengikuti situs-situs atau melihat tayangan-tayangan dari media sosial atau dari internet, sehingga menginspirasi yang bersangkutan ABH ini untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dilihatnya. Ini kami peroleh dari hasil analisa terhadap petunjuk-petunjuk dan alat bukti yang kami dapatkan selama proses penyelidikan dan penyidikan, serta ditunjang dengan keterangan dari saksi-saksi yang sudah memberikan keterangannya kepada kami.
Kemudian tadi ada pertanyaan dari mana sumber atau bagaimana ABH ini memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Dalam hal ini kami masih menunggu dari ABH tersebut karena sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Sudah dilakukan 1 kali operasi tindakan medik terhadap yang bersangkutan dan saat ini masih menjalani juga operasi yang kedua untuk memulihkan keadaan kesehatannya terlebih dahulu. Pak, satu pertanyaan. Kenapa? Ya, kami masih akan melakukan pendalaman terhadap ABH tersebut. Ya. Pak, satu pertanyaan soal proses hukumnya, Pak, yang akan dijalani. Apakah dia akan menjalani proses pidana atau akan mendapatkan diversi? Mengingat statusnya adalah anak. Baik, untuk proses hukumnya tentunya kita punya aturan main sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Margareta dari KPAI, ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada sistem peradilan pidana anak. Kami akan mempedomani undang-undang tersebut dan kita akan mencari yang terbaik untuk hak dan anak-anak kita ke depan, baik itu korban maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Saya rasa cukup rekan-rekan, sebelum di kegiatan press release selesai kita serahkan kembalikan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya. Baik rekan-rekan media yang saya banggakan, tentunya peristiwa ini meninggalkan duka dan keprihatinan yang mendalam bagi kita semuanya. Kami semua turut merasakan kesedihan yang dialami para korban, serta para guru, serta keluarga besar SMA Negeri 72 Jakarta. Dan yang paling utama, dari kejadian ini kita semua bisa memahami bahwa dampak dari hal tersebut sangat besar sekali. Untuk itu, kami bersama seluruh stakeholder terkait merasa perlu untuk hadir dengan empati serta melakukan pendampingan dan mengupayakan langkah-langkah pencegahan termasuk konseling agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Perlu kami sampaikan juga bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan pembersihan lokasi ledakan setelah pemeriksaan dan penyisiran di area kejadian selesai dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolri, kegiatan belajar mengajar di SMA 72 ditargetkan kembali berjalan normal pada minggu ini. Dan insya Allah kegiatan belajar mengajar akan kami upayakan untuk bisa berlangsung secepatnya. Perlu kami tegaskan bahwa situasi saat ini telah sepenuhnya aman terkendali dan kami akan berupaya memaksimalkan untuk menjalankan seluruh proses penegakan hukum secara profesional dan profesional sesuai aturan yang ada. Akhir kata, kami menghimbau agar seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan, terutama yang beredar di media sosial. Kemudian juga kami ingin mengajak seluruh pihak untuk saling menjaga dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Karena kami percaya dengan kepedulian bersama kita semua dapat melindungi bangsa kita dari pengaruh negatif dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan tertib. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.